Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Pak. Ya, Surya Paloh mulai panik. Survei Litbang Kompas Anies Baswedan belum dapat dukungan optimal dari simpatisan Jokowi. Auto kena skak Denny Siregar, ngimpi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri gitu. Anies malah jadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Baru-baru ini pegiat media sosial Denny Siregar memberikan tanggapan soal hasil survei elektabilitas para calon presiden yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 memang merekam nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dapat dukungan optimal dari kelompok responden simpatisan Presiden Joko Widodo. Tercatat, tingkat dukungan elektoral Anies di mata pendukung Jokowi relatif masih rendah, yakni kurang dari 10%. Angkanya bahkan cenderung menurun dari survei bulan Januari 2022 dibanding survei Januari 2023. Melihat hal itu, Denny Siregar pun pesimis bahwa pendukung Jokowi berpindah haluan ke Anies Baswedan. Ia merasa ragu pendukung Jokowi bisa menerima Anies yang notabene-nya antitesa Jokowi. Kata Denny, ngimpi. Ngimpi memang jika pendukung Jokowi merapat ke Anies. Jangankan merapat ke Anies, para kader elit Nasdem saja pilih keluar dari partai daripada harus mendukung Anies. Bahkan risiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan melakukan manuver ingin tetap mendukung Jokowi. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi, bagaimana mungkin mereka setuju Anies melanjutkan program orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Celakanya, selain berpotensi ditinggalkan Jokowi, Nasdem juga belum berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok sebelah seperti FPI, HTI, GNPF, Ulama, dan PA212. Mereka kelompok sayap kanan itu lebih cenderung memilih PKS atau Partai Umat pada 2024 mendatang daripada Partai Nasionalis. Sehingga jangan heran kalau ada kabar Nasdem membiayai kadernya untuk nyalon sebagai anggota DPR RI mencapai miliaran rupiah. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Seperti diketahui, para pendukung Jokowi sebagian besar berangkat dari kumpulan besar masyarakat yang berpikir realistis untuk bangsa Indonesia, yaitu sosok yang dapat membawa bangsa Indonesia jauh lebih baik. Jika Jokowi rekam jejak kinerjanya terlihat nyata, semisal Jokowi yang saat menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta dirasa memberikan dampak yang baik ke warga, tak hanya secara nasional tapi juga internasional. Bagi saya, sejauh ini dari sekian banyak tokoh yang muncul dalam survei belum ada satupun namanya yang dapat mengimbangi Jokowi dari sisi kinerjanya. Jadi dikenal karena kinerjanya bukan karena pandai merangkai kata, selain faktor-faktor lainnya seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil, sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi dikenal karena kinerjanya, bukan karena pandai merangkai kata.
Selain faktor-faktor yang lainnya seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi secara umum watak pendukung Jokowi jauh lebih realistis dibandingkan pendukung Anies Baswedan yang tidak mau melihat fakta atas pencapaian Anies Baswedan selama ini di DKI Jakarta. Banyak janji-janji kampanye Anies Baswedan yang paling mendasar tak terlaksana. Maka dari itu akan sulit jika pendukung Jokowi dapat merapat ke Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Nah, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei suara Nasdem itu konsisten turun. Hanya 20,5% publik menilai Anies akan melanjutkan program pemerintah, justru malah 100% nggak dilanjutkan. Anies memang antitesa Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dulu zamannya Ahok, ketika dia sudah mulai mempunyai program besar untuk mengatasi banjir, kenapa nggak diteruskan? Kalau begitu, apa sih programnya seorang Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di Jakarta ini? Pemilihan presiden 2024 akan menjadi spesial sebab tidak akan ada calon presiden petahana. Ibarat laga sepak bola, kontestasi politik 5 tahunan itu dimulai dari 0-0 lagi. Meski begitu, terdapat kekhawatiran dari sejumlah kalangan. Bila Pilpres dimenangkan oleh sosok tertentu, maka legasi rezim saat ini tidak akan dilanjutkan. Kerisauan tersebut setidaknya terlukiskan dalam hasil survei yang digelar Saiful Munjani Research and Consulting. Dalam jajak pendapat yang dilakukan selama 10 hari, persisnya 2-11 Maret 2013, mayoritas responden meyakini beragam program Jokowi akan berlanjut bila penggantinya adalah Ganjar Pranowo. Hanya 20,5% publik yang menilai Anies Baswedan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Demikian hasil survei terbaru Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC yang dipresentasikan Direktur Riset SMRC Denny Irvani bertajuk Kinerja Presiden dan Pilihan Capres 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Senin 27 Maret. Dalam presentasinya, Denny menjelaskan bahwa dalam survei ini publik diberi daftar 5 nama yang paling potensial maju sebagai calon presiden untuk dinilai siapa di antara mereka yang paling bisa melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Ganjar Pranowo dinilai paling bisa melanjutkan program Jokowi 35,8%, disusul Prabowo 23,9%, Anies 20,5%, Puan Maharani 2,9%, dan Airlangga Hartarto 1,8%. Masih ada 15% yang belum menjawab. Sementara untuk baca pres yang dinilai paling mungkin tidak akan melanjutkan program Jokowi, Anies berada di urutan pertama 21,3%, disusul Puan 17,4%, Prabowo 15,4%, Ganjar 9,6%, dan Airlangga Hartarto 8,6%. Masih ada 27,7% yang belum menjawab. Data ini menunjukkan bahwa di mata publik, Pilpres 2024 mendatang tampaknya lebih merupakan pertarungan antara Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan. Persaingan ini mencerminkan kontinuitas versus perubahan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 2-11 Maret 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random atau stratified multi-stage random sampling dengan 1.220 responden. Respon rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.061 atau 87%. Sebanyak 1.061 responden ini yang dianalisis, margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% atau asumsi sampel random sampling.
Jadi Anies memang merupakan antitesa Jokowi, karena selama ini Anies sering menentang semua keputusan dan program-program dari Presiden Jokowi. Saya ragu 100% tidak percaya. Rekam jejak dan sejarah sudah membuktikan bagaimana Anies membuat manuver yang melanggar janjinya sendiri. Bahkan banyak pengibulan yang terjadi. Janji-janji banyak yang tidak ditepati. Begitu juga dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang mengaku tidak percaya Anies bakal melanjutkan program kerja Jokowi, termasuk salah satunya IKN. Salah satu program yang dikhawatirkan Jarod tidak akan dilanjutkan Anies adalah IKN. Menurut Jarod, meskipun Anies beberapa kali berkomitmen akan melanjutkan program Jokowi, dia anggap itu hanya lip service. Pasalnya, kenyataannya malah berbanding terbalik dengan ucapan Anies, misalnya naturalisasi sungai, penataan pemukiman kumuh, pengelolaan kali jodoh, dan pembangunan rumah DP 0 rupiah. Yang paham dengan cara kerja Anies pasti ragu dia akan sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah. Kalaupun tidak menghentikan, kemungkinan besar akan menghalangi atau menunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Makanya, saya juga tidak yakin Anies bakal melanjutkan pembangunan yang belum selesai di era Jokowi. Janji hanyalah janji, semua bisa dibantah dan tidak ditepati dengan ngeles manis. Utang puluhan miliar aja bisa dianggap lunas kok, apalagi kalau cuma janji tidak tertulis. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?